karunia Allah dengan pertahanan atau kekuatannya hamba atau makhluknya. Jadi kalau kemudian dia ingin berupaya menghambat, menghalangi atau berupaya melindungi diri dengan pertahanan, itu tidak akan mampu. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mampu dan bisa menahan ataupun menghalang-halangi kepada kehendaknya Allah, kekuatannya Allah, keinginannya Allah. Dan tidak ada yang mampu atau mencabut, membatalkan terhadap kehendaknya Allah, siapapun itu. Dan tidak ada yang mampu keluar dari genggamannya Allah, ialah orang-orang yang menyelisihi ataupun orang-orang yang sangat baik sekalipun, orang iman ataupun orang-orang yang menentang kepada Allah. Jadi kalau dalam hal kehendak Allah ini tidak akan ada yang mampu untuk menyelisihi. Orang-orang yang beriman, yang baik, yang taat kepada Allah pun tidak akan bisa. Apalagi untuk di sana mungkin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian berupaya untuk menyelisihi, menandingi terhadap kemampuannya Allah. Itu tidak bisa. Bahkan kekuasaannya hamba di dunia ini sebenarnya kan kecil sekali. Nah, ketika Allah menghendaki untuk menggoyahkannya saja, ini hamba tidak bisa menolak. Contoh, ketika Allah mendatangkan gempa besar, menggoncangkan terhadap buminya hamba, kemudian Allah menggetarkan lautan, kemudian Allah mengirimkan angin topan dan badai. Kenyataan tidak ada satupun hamba yang bisa untuk menahannya, menolaknya. Maka dalam hal ini Allah zat yang maha kuat, yang maha menguasai. Sedangkan hambanya baik iman ataupun menentang itu tidak bisa untuk membatalkan, menyelisihi atau mencabut terhadap apa yang Allah kehendaki. Kalimat ke-71 adalah Al-Muqaddimu. Allah zat yang maha mendahulukan. Allah adalah zat yang menempatkan beberapa perkara pada tempatnya. Allah yang mendahulukan sesuatu perkara yang Allah kehendaki. Hal itu dilakukan karena kesempurnaan kehendak dan kekuasaan berdasarkan ilmu dan hikmah dari Allah. Jadi apa yang Allah dahulukan itu mengandung hikmah. Seperti halnya Allah yang menulis dan menentukan takdir manusia sebelum Allah menciptakannya. Jadi Allah menulis qadarnya makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam artian Allah mendahulukan apa yang Allah akan ciptakan, atau ditulis dulu takdirnya, dan mendahulukan pada orang-orang yang cinta kepada Allah dari orang-orang yang iman, kekasih-kekasihnya Allah, untuk memberi pertolongan, untuk mengalahkan pada selain mereka orang-orang yang tidak beriman. Jadi ketika hambanya kemudian diintimidasi, hamba-hambanya Allah kemudian mendapatkan perlawanan atau untuk menjatuhkan agama Islam, untuk mengalahkan terhadap orang-orang iman, Allah mendahulukan pertolongannya dengan mengirimkan para malaikat, contoh di dalam perang Uhud ataupun perang Badar. Jadi ya dalam hal ini Allah menyelamatkan, mendahulukan, memberi pertolongan. Kemudian Allah mendahulukan memberikan taufik terhadap orang-orang yang dikehendaki pada kedudukannya atau pendudukannya orang-orang yang awal, ditolong seperti halnya orang-orang yang dahulu juga diberi pertolongan oleh Allah. Jadi ketika Allah menghendaki atau pada orang-orang iman untuk memberikan pertolongan, atau kemudian Allah juga menghendaki untuk memberikan kedudukan yang tinggi terhadap orang-orang yang awal, atau itu juga maha
mendahulukannya Allah. Sifatnya Allah yang maha mendahulukan. Dalam hal pahala dan amalia, bahwa orang-orang di zaman dahulu tentunya derajatnya sangatlah tinggi. Derajatnya tinggi, perjuangannya pun tinggi. Perjuangannya pun juga berat. Maka layaklah atau sangat pantaslah untuk diberikan kedudukan yang tinggi. Saat ini orang-orang iman kemudian oleh Allah juga pasti dijamin pertolongannya, atau dijamin kedudukannya juga tinggi, atau di sana memberikan nasihat dan juga memberikan gambaran bahwa apa yang membuat mereka mendapatkan pertolongan, apa yang membuat mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, tentunya dengan menolong agamanya Allah. In tansurullaha yansurkum. Ketika kita mau menolong kepada Allah, maka Allah juga akan menolong terhadap kita, kemudian memberikan kedudukan yang tinggi dan juga pahala yang tinggi. Dan juga dalam hal ini bahwa Allah zat yang mendahulukan. Yakinlah dengan kita berada di jalannya Allah, Allah akan mendahulukan, Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi tidak perlu ragu, tidak usah khawatir bahwa orang-orang yang selalu dalam jalannya Allah itu akan ditolong oleh Allah. Terkadang banyak kejadian justru ketika mempelajari tentang keimanan dan juga perselisihan, kemudian mempelajari tentang keyakinan atau yang berselisih itu ada di kalangan orang-orang iman dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, atau yang kadang-kadang ini justru berat, atau orang-orang iman dengan orang-orang iman yang lain saling berselisih. Padahal apabila orang-orang iman di zaman dahulu itu berperang atau bertempur, itu gangguannya betul-betul dari orang-orang yang tidak beriman yang menentang. Jadi berperang untuk melindungi agamanya. Kalau saat ini na'udzubillah min dzalik, bahwa akan adanya perselisihan, kemudian sampai orang-orang iman bersama dengan orang iman lain mendapatkan cobaan yang berat, itu ya harus disadari bahwa Allah akan selalu mendampingi kita selama kita lurus menetapi agamanya. Kalau terjadi perselisihan, ini betul-betul harus netralkan, harus dijernihkan. Jangan sampai lupa akan pertolongannya Allah. Orang-orang mansurin itu orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dengan catatan bersih agamanya, atau mengutamakan agamanya Allah dan tidak berselisih, tidak saling selisih di dalam urusan agama. Atau justru yang harus dijaga adalah agama itu sendiri, yang betul-betul harus dimurnikan untuk Allah saja. Karena golongan orang-orang tertentu itu ada di dalam orang-orang iman. Contohnya ya orang-orang munafik, kemudian orang-orang khawarij yang akan mengganggu terhadap ibadahnya orang iman. Kalau orang-orang yang menentang itu ya insya Allah kita pasti ditolong oleh Allah, karena Allah zat yang maha mendahulukan pertolongannya. Selama kita selalu ada dalam mengesahkan Allah, menolong agamanya Allah. In tansurullaha yansurkum. Itu dalilnya sangat pas dan tepat. Kemudian berikutnya adalah kalimat ke-72, al-muakhir. Allah zat yang mengakhirkan sesuatu. Allah adalah zat yang mengakhirkan sesuatu pada yang wajib pada masa akhir. Jadi hal itu dilakukan dengan segala ilmunya Allah, berdasarkan ilmunya Allah. Nah, yang mana sesuatu hal itu terjadi melalui suatu kejadian atau sebab terlebih dahulu. Nah, nanti pada akhirnya akan menghasilkan hikmah setelahnya.